Bagaimana bisa? Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Semua orang tidak percaya adegan ini nyata. Kaisar Zun yang bermartabat, bahkan dengan seluruh kekuatannya, terpesona oleh Ling Xiao dan terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa? Ini seperti fantasi, itu seperti mimpi. Jika Anda tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa hal semacam ini benar. Bahkan jika Anda menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, orang-orang juga mengira mereka sedang bermimpi. Anggap saja semua ini tidak benar. Lagi pula, beberapa terlalu berlebihan. Hahaha, penjahat terkenal di dunia, aku sedang berbicara tentang orang-orang seperti Yang Mulia Kaisar Tiran. The Great Blackwater tertawa liar. Sepertinya orang-orang di lembah abadi Fulong tidak mengatakan yang sebenarnya. Anakku yang baik, Feng Qi bahkan lebih bersemangat, mengalahkan Kaisar Kuasi Puncak satu persatu dengan satu pukulan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Ling Xiao telah mencapai pangkat kuasa Emperor. Ini luar biasa. Kaisar Naga Iblis, bisakah kamu diyakinkan? Dengan kekuatan tempur yang begitu kecil, masih memprovokasiku di depanku, apakah kamu masih berpikir kamu benar? Ling Xiao berdiri di sana dan tidak terus bergerak. Dia bergantung pada kinerja Kaisar Naga Iblis. Meskipun Kaisar Naga Iblis memprovokasi dia, rasanya tidak ada masa depan di belakangnya. Selama dia menunjukkan kekuatan yang cukup kuat, Kaisar Naga Iblis tidak berani. Aku tidak yakin. Kaisar Naga Iblis meraung, dan pisau ajaib yang menakutkan muncul di tangannya. Ini bukan prajurit roh kuasi Kaisar, tapi menggunakan benda ini di tangannya juga bisa sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Sebelumnya, dia berusaha menjaga kekuatannya. Tapi kali ini, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Terbang langsung dari tanah. Potong pisau di udara. Pisau yang mengejutkan. Tidak terima. Kalau begitu bertarunglah sampai kamu terima. Teknik transformasi Ling Xiao saat ini dapat bertahan 10 menit dan mendingin selama setengah jam. Sekarang hanya 2 atau 3 menit telah berlalu. Kekuatan mengubah dewa secara alami masih ada. Melihat pihak lain dengan pisau, Ling Xiao mencibir, dan tombak Sein muncul di tangan kanannya. Teknik tombak Dewa Perang, The God of War Spear Art, sebuah seni bela diri yang lebih menakutkan daripada Demon Flame Palm. Dengan satu tembakan, cahaya pedang Kaisar Naga Iblis hancur dalam sekejap. Tak hanya itu, tembakan ini juga menembus tubuh Kaisar Naga Iblis. Sebuah lubang besar diledakkan ke tubuh Kaisar Naga Iblis. Ini adalah Kaisar Semu. Prajurit di bawah pengganti Kaisar Kuasi sudah mati. Kaisar Naga Iblis jatuh ke tanah, tak bergerak. Pengorbanan seperti pengorbanan Yunsuange.org seperti. Bukannya aku tidak ingin bergerak, tapi aku tidak bisa bergerak. Tubuh pada dasarnya telah mencapai batasnya. Tidak bisa bergerak. Saya khawatir akan butuh waktu untuk pulih. Atau ambil obat mujarab. Kaisar Naga Iblis berbaring di sana, menatap Ling Xiao dengan kaget dan ketakutan. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah puncak yang bermartabat, Kaisar Semu, dan dia sangat rentan di depan Ling Xiao, seperti anak kecil. Itu mudah digenggam. Dia percaya bahwa dia pasti keberadaan teratas di antara Kaisar Kuasi pertama. Bukankah itu berarti efektivitas tempur Ling Xiao sudah lebih tinggi daripada Kuasi Kaisar tingkat pertama biasa? Yang disebut Kaisar Semu 1 kali lipat terutama terkait dengan tingkat garis keturunan. Apa yang Ling Xiao temui saat ini semuanya adalah Kaisar Semu dari garis keturunan tingkat dewa tingkat pertama. Belum menemukan keberadaan khusus, hanya bisa mengatakan bahwa Pulau Zulong terlalu rendah hati. Tapi kultivasi Ling Xiao hanya setengah. Langkah dari Kaisar Semu, tapi itu adalah ranah pil dewa. Itu benar-benar mampu menghancurkan Kaisar Kuasi terkemuka. Apakah itu manusia? Dalam sejarah Pulau Zulong, saya belum pernah mendengarnya. Bahkan Kaisar Dewa Naga yang terkenal, Haitang mengejar matahari, dan Ling Tian tidak memiliki bakat seperti ini. Sekarang, ambil. Ling Xiao merendahkan, menatap Kaisar Naga Iblis, dan berkata dengan ringan. Kaisar Naga Iblis tidak mau, tetapi harus menerimanya. Ling Xiao tidak bergantung pada orang lain, atau bahkan menggunakan senjata sihir. Dia dengan mudah mengalahkannya. Ini hanya membuatnya merasa malu. Saat dia kembali dari Ling Xiao, dia terus berlari melawan Ling Xiao, membenci Ling Xiao, dan bahkan mengatakan bahwa Ling Xiao sombong dan bodoh, dan adalah katak di dasar sumur. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Ling Xiao dengan satu gerakan. Tapi fakta membuktikannya,
Dialah yang benar-benar tidak tahu diri. Dia juga yang benar-benar sombong. Katak yang sebenarnya di dasar sumur masih dia. Apakah dia atau dia? Kaisar Naga Iblis berjuang untuk duduk, lalu berlutut, dan membanting kepalanya ke Ling Xiao. Aku mengambilnya. Kekuatan Kaisar Tirani mengguncang masa lalu dan menyinari masa kini. Bakatnya tak tertandingi. Bahkan jika Anda tidak pergi ke Zen Wusenzu, Anda masih bisa menjadi eksistensi yang kuat. Hanya bawahan yang bodoh, bawahan adalah pelanggaran berat. Tapi tolong jaga nasib yang mulia, bahkan jika Anda mati di medan perang. Petik 2. Dia benar-benar yakin saat ini. Suara itu tulus, dari lubuk hatiku. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada yang salah. Dia benar-benar dipukuli. Menyembah yang kuat sudah sangat umum di dunia seni bela diri. Go Overlord, goyang yang dahulu dan bersinar saat ini, tak tertandingi di dunia. Sekitar, semua orang berlutut di tanah dan berteriak serempak. Suara itu bergetar, gelombang lebih tinggi dari gelombang. Membuat seluruh bumi bergetar. Pertempuran ini membuat hampir semua orang di Kekaisaran Tairen bersatu kembali dan dipelintir menjadi tali lagi. Sebelum mereka bergabung dengan Overlord Empire, mereka membayangkan masa depan Ling Xiao. Tapi sekarang, mereka terkesan dengan kekuatan Ling Xiao. Mulai saat ini, Ling Xiao menjadi Tairen yang sebenarnya. Bukan hanya karena Xiao Hong, karena Ling Tian. Kaisar Semu setengah langkah masih seperti ini. Jika Anda dipromosikan menjadi Kaisar Semu, seberapa menakutkan kekuatan Anda? Tidak ada yang berani membayangkan Ling Xiao berdiri di sana, dengan tenang menerima penyerahan dan penyembahan semua orang. Pada saat ini, Kekaisaran Tairen lebih kuat dari sebelumnya, dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Makan, dengan jentikan jari Ling Xiao, pil penyembuhan jatuh ke tangan Kaisar Naga Iblis. Kaisar Naga Iblis menelannya tanpa ragu, terima kasih, Kaisar Tiran, atas belas kasihannya. Bawahan melakukan yang terbaik dan mati. Petik 2. Kuharap kau bisa menepati janjimu. Ling Xiao melirik Kaisar Naga Iblis, dan kemudian melihat yang lain lagi, jika ada yang menolak untuk menerimanya, Anda bisa melakukannya, saya berjanji Anda tidak akan menyakiti hidup Anda. Tapi pasti akan sedikit menderita. Petik 2. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hanya bercanda, melihat situasi tragis Kaisar Naga Iblis, yang berani memprovokasi Kaisar Tiran lagi, bukankah itu murni mencari kematian? Hahaha, anakku, layak untuk anakku, sepertinya pencapaianmu bahkan akan melampaui saudaramu Ling Tian. Feng Qi tertawa terbahak-bahak dan bersemangat, ngomong-ngomong, nak, apakah ada sesuatu yang belum kamu ceritakan kepada kami? Orang kuat di lembah abadi Fulong, apakah benar yang dia katakan? Petik 2. Kata-kata orang itu setengah benar dan setengah salah. Ling Xiao berkata dengan ringan, aku memang menyinggung Ling Tianzong, tapi saya juga mendapat tempat pertama dalam penilaian. Dan bergabung dengan sekte lain dari Zen Wusenzu. Pada saat itu, ada 5 sekte besar di benua Fulong untuk merekrut murid. Ling Tianzong hanyalah salah satunya. Petik 2. Sebenarnya ada 5 sekte, semua orang tidak tahu tentang ini, mereka pikir itu hanya sekte. Itu adalah sekte Zen Wusenzu. Jauh di atas, di mata mereka, itu adalah keberadaan seperti dewa. Bukan hanya aku, tetapi pedang iblis utara, Long Wuji, Sue Sue, Taiyuan Bingchen, dan roh air Haitang semuanya telah bergabung dengan sekte yang cocok untuk mereka. Kali ini, Kekaisaran Tuanku menang di benua Fulong. Meskipun saya memprovokasi Ling Tianzong, tetapi orang-orang Ling Tianzong itu tidak dapat membunuh saya, jangan khawatir. Petik 2. Ling Xiao melanjutkan, hebat, ternyata panen kali ini sangat besar, prajurit lembah abadi Fulong yang penuh kebencian benar-benar menyembunyikan kita. Kaisar Naga Iblis sangat marah. Jika bukan karena kebohongan ini, dia tidak akan memprovokasi Ling Xiao, dan dia tidak akan sengsara seperti sekarang. Ya, beberapa orang di Kekaisaran Tiran kita benar-benar pergi ke Zen Wusenzu, ini benar-benar acara yang membahagiakan. Selama kita bisa menahan serangan kuil naga, Kekaisaran Tiran di masa depan akan cerah. Petik 2. Semua orang bersemangat, bukan hanya karena kekuatan Ling Xiao. Itu juga karena Ling Xiao dan yang lainnya bergabung dengan sekte Zen Wusenzu. Ini benar-benar gembira, status Ling Xiao, Kaisar Tiran, menjadi lebih tinggi dan lebih stabil. Yah, tidak perlu melanjutkan membahas masalah ini. Krisis di Suhaige sekarang adalah hal yang paling penting untuk diselesaikan.
Saya akan pergi ke paviliun Suhai sekarang. Petik 2. Ling Xiao melambaikan tangannya. Yang mulia, biarkan kami pergi bersamamu. Untungnya, ada pengasuh. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Feng Qi berkata dengan tergesa-gesa. Ibu, saya sudah mengatakan bahwa untuk mencegah musuh menyerang barat, Anda ditempatkan di sini. Saya hanya pergi ke paviliun Suhai. Pengorbanan sebagai 9bzw.com. Pengorbanan sebagai. Jika Anda benar-benar membutuhkan penyelamatan Anda, saya secara alami akan menghubungi Anda. Anda hanya perlu bersiap. Petik 2. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara omong kosong, melepaskan naga berkaki duanya, dan pergi ke udara. Napas Wyvern yang menutupi kakinya. Orang-orang tidak dapat melihat basis kultivasi yang sebenarnya, tetapi Kaisar Semu dapat melihat bahwa mereka pasti adalah pembangkit tenaga listrik dari level Kaisar Semu, tetapi mereka tidak tahu level apa yang telah mereka capai. Terlalu mengejutkan, sosok Ling Xiao sudah lama menghilang. Tapi semua orang masih shock. 2 bulan lalu, Ling Xiao hanya sedikit berkultivasi, tapi sekarang, dia sudah bisa mengalahkan Kaisar Sun. Peningkatan kekuatan ini benar-benar menakutkan. Semua orang siap untuk menyelamatkan kapan saja seperti yang diperintahkan oleh Yang Mulia. Buka arai teleportasi ke dunia tengah. Petik 2. Ji Mingkong memerintahkan, meskipun wilayah Kekaisaran Tairen di alam tengah dirampok, tapi masih ada agen dan kubu yang menyamar. Dan ada arai teleportasi yang terhubung. Bisa mundur atau masuk. Ini semua kegiatan rahasia. Kuil naga belum sepenuhnya menyatukan dunia tengah, jadi tentu saja tidak mungkin memiliki energi untuk menemukan penyamaran ini tersembunyi dalam kegelapan. Semua orang siap untuk segalanya. Tinggal menunggu perintah Ling Xiao. Ling Xiao adalah tiran, dan yang lain tidak bisa tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Bahkan Feng Qi tidak bisa melanggarnya. Dia menghormati identitas dan status putranya. Paviliun Suhai, saat ini, sudah menjadi lautan api. Berbagai bangunan runtuh dan hancur, hampir 90% wilayah telah ditempati oleh kuil naga. Yang tersisa hanyalah inti dari paviliun Suhai, sebuah istana yang tampak seperti buku, tergantung di udara. Itu belum dilanggar untuk saat ini. Di sekitar istana, sejumlah besar prajurit kuil naga berkumpul, tentara menekan kerajaan, dan tempat itu benar-benar tertutup. Di antara tentara, ada prajurit dari Sekte Setan Tulang Putih, Alam Selatan dan Kuil Naga, dan beberapa prajurit dari kekuatan Alam Tengah. Orang-orang ini menyerah setelah dikalahkan. Entah Anda memilih untuk berlindung dari awal, BXWX. Bagaimanapun, kekuatan Dewa Naga, biarkan mereka melihat kemungkinan menyatukan Pulau Zulong. Jika mereka mengikuti Dewa Naga Agung, masa depan mereka akan lebih gemilang. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam istana seperti buku seperti tetesan hujan. Terus-menerus menghasilkan raungan besar. 3 orang pertama sebenarnya adalah Kaisar Semu. Mereka bertiga menyerang yang paling mengerikan. Di sisi paviliun Suhai, 3 Master Paviliun juga memimpin para pejuang paviliun Suhai untuk melawan dengan putus asa. Mereka bertiga juga adalah Kaisar Semu. Hal ini dapat didukung sementara. Tapi tidak ada pertahanan yang tak terkalahkan di dunia ini, jika pertahanannya memakan waktu lama, masalah pasti akan muncul. Hal-hal lama di Suhai Ge, jangan melawan. Berapa lama Anda bisa melawan? Jika ini terus berlanjut, Anda akan mati cepat atau lambat. Jika Anda berlindung di kuil naga, Anda akan selamat dan mendapatkan banyak manfaat, jadi mengapa repot-repot untuk tidak menyadarinya? Petik 2. Di antara kerumunan di luar, Lei Ying, Patriark klan Lei, yang memimpin pasukan. Lei Ying masih setengah-setengah kaisar, jadi dia menjabat sebagai komandan tentara biasa. Lei Ying hari ini penuh dengan semangat. Itu jauh lebih terbuka daripada ketika Ling Xiao membersihkannya. Aku naik dan turun paviliun Suhai, bersumpah sampai mati. Orang-orang di paviliun Suhai cukup tangguh. Pada saat ini, dia masih menolak untuk menyerah. Anda tahu, situasi saat ini adalah bahwa paviliun Suhai benar-benar ditekan. Banyak orang di paviliun Suhai sudah menyerah. Mereka yang tidak menyerah adalah inti dari paviliun Suhai. Kamu keras kepala, beri aku pukulan, aku ingin melihat berapa lama orang-orang ini bisa bertahan, pukul aku dengan keras. Lei Ying meraung keras. Wus,
Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan menabrak istana. Istana bergetar terus-menerus dalam angin dan hujan. Blokir, kamu harus blokir. Saya telah mengirim orang ke perbatasan utara untuk mencari bala bantuan. Kami masih memiliki harapan, tetapi kami tidak putus asa. Master Paviliun Laut Buku meraung. Semua prajurit putus asa. Namun jika penolong tidak datang, nampaknya akan menjadi perlawanan keras kepala di sudut negatif. Cepat atau lambat, tidak akan mati. Pertahanan istana telah mencapai batasnya. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati masih berusaha melawan dan tanpa malu-malu. Lei Ying mencibir, saya akan mengatakan yang sebenarnya, orang-orang yang Anda kirim ke alam utara telah terbunuh, jadi bala bantuan Anda tidak akan pernah datang. Dan untuk mengatakan sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Bagaimana jika orang itu tiba di perbatasan utara? Overlord Empire hari ini, apa yang akan digunakan untuk bersaing dengan kita? Petik 2. Apa? Ketika semua orang mendengar kata-kata Lei Ying, hati mereka sedikit sedih. Mungkinkah, benarkah itu akhir hidup dan mati? Apakah benar-benar tidak ada harapan sama sekali? Sedih sekali, tidak ada yang ingin mati. Ada begitu sedikit harapan, bahkan jika itu sedikit, itu adalah harapan. Tapi sekarang, harapan tampaknya benar-benar hilang. Siapa bilang alam utara tidak akan mengirim orang? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh. Bintik hitam dengan cepat tumbuh lebih besar. Tapi suara itu bergema di seluruh medan perang seperti guntur. Siapa? Hentikan! Para prajurit dari pasukan kuil naga menghalangi jalan Ling Xiao. Ling Xiao menunjukkan seringai, bala bantuan dari batas utara ada di sini. Nak, hal macam apa yang berani kamu sebut sebagai bala bantuan batas utara? Alam utara mengirimmu untuk mati. Petik 2. Itu adalah seorang prajurit dari Sekte Setan Tulang Putih yang sedang berbicara, menatap Ling Xiao, menunjukkan rasa sarkasme. Jelas, anak muda seperti itu tidak akan pernah bisa dianggap sebagai master. Bahkan jika Anda memiliki bakat, butuh waktu lama untuk mewujudkan bakat itu. Membunuh. Sekelompok orang menerkam Ling Xiao. Ling Xiao berdiri di belakang naga berkaki dua, memandangnya dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengangkat tangan kanannya. Telapak dunia bawah utara, jejak telapak tangan yang menakutkan itu seperti lubang hitam, dan lusinan prajurit dari ranah Divine Peel langsung diselimuti di dalamnya. Mereka ngeri menemukan bahwa darah dan energi dalam tubuh mereka terus-menerus ditelan oleh jejak telapak tangan. Itu tidak bisa dikendalikan sama sekali. Namun, dalam sekejap, selusin seni bela diri dari ranah Pil Dewa yang berhenti mati secara tragis di tempat. Menelan telapak tangan Dewa Ming Utara tidak sama dengan menelan naga leluhur. Menelan naga leluhur hanya menelan esensi energi murni. Telapak tangan Dewa Ming Utara dapat menyedot seseorang hidup-hidup menjadi mayat yang layu. Ini mengerikan. Raksasa, orang di sebelahnya berseru. Lakukan semuanya. Semua orang bergabung untuk membunuhnya, segera bunuh dia. Mereka merasa sedikit tidak nyaman. Prajurit muda seperti itu dapat membunuh seniman bela diri dari alam Pil Dewa seperti berjalan di halaman yang santai, ini terlalu menakutkan. Ling Xiao mencibir, cermin suci terbuka, pola suci yang menakutkan mekar seketika. Ratusan orang terselubung di dalamnya, dan nyala api yang mengerikan membakar dengan hebat. Ratusan prajurit dibakar menjadi abu dalam sekejap. Mundur, mundur, musuh yang kuat akan datang. Akhirnya, seseorang ketakutan saat ini, dan mereka berseru. Terlalu kuat, efektivitas tempur Ling Xiao terlalu kuat. Belum bekerja keras, itu telah menyebabkan kerugian besar bagi tentara Dewa Naga. Naga berkaki dua itu masih terbang ke depan. Hanya aliran udara yang dihasilkan dengan mengepakkan sayap yang dapat meledakkan para prajurit itu menjadi serpihan. Bagaimanapun, naga terbang berkaki dua ini adalah kaisar semu puncak 4 kali lipat yang sebenarnya. Dengan serangan biasa, tanpa mengekspos basis kultivasinya, dia dapat dengan mudah membunuh semua prajurit ini. Terlepas dari apakah itu alam pil spiritual, alam pil dewa, atau bahkan alam pil cinta atau dewa selesai. Ketika mereka bertemu Ling Xiao dan Zhao Hutian, jika mereka berani berhenti, mereka tidak akan bisa bertahan. Tapi segera, mereka diblokir. Kaisar Zun setengah langkah yang memblokir mereka. Dipimpin oleh Lei Ying, Patriark Klan Lei. Ada sekitar selusin Kaisar Zun setengah langkah. Setelah periode pembuatan bir ini,
kuil naga benar-benar menjadi lebih kuat. Beberapa mengejutkan, siapa yang berani datang ke pasukan Dewa Naga untuk membuat masalah? Lei Ying meraung dan berteriak padanya. Pada saat ini, para prajurit di paviliun Suhai juga menemukan situasi di luar. Sepertinya ada bala bantuan, itu cukup kuat, tapi mengapa hanya ada satu orang? Apa yang bisa dilakukan satu orang? Tidak ada yang bisa dia lakukan hanya dengan 3 kaisar semu. Mungkin orang lain akan datang, ini hanya perintis. Bagaimanapun, penampilan Ling Xiao memberi para prajurit paviliun Suhai harapan. Bahkan jika harapan ini masih sangat tipis. Tapi bagi mereka, ada harapan. Tidak ada harapan berjuang, tidak mungkin membangkitkan semangat berjuang. Haha, kebetulan sekali, guntur, angin, hujan, dan emas. Dari 7 keluarga kerajaan besar Anda, 4 patriark benar-benar datang, dan itu benar-benar Yuan Jialusai. Petik 2. Ling Xiao mengenali kaisar setengah langkah yang sangat mencari itu. 16 kaisar kuasi setengah langkah. Dipimpin oleh 4 patriark, ada juga sekte setan tulang putih dan orang-orang dari alam selatan. Di belakang 16 kaisar Zun setengah langkah ini, masih ada banyak keberadaan di alam Pil Divine. Ling Xiao. Melihat Ling Xiao, Lei Ying hampir mengira dia telah melihat hantu. Jelas bahwa Ling Xiao sudah mati, bagaimana dia bisa hidup kembali? Apakah kamu tidak mati? Bukankah kamu mati di benua Fulong? Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Orang-orang yang mengenal Ling Xiao terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Berita dari benua Fulong mengkonfirmasi berita kematian Ling Xiao. Hai Tang Xin dan Huagu tidak tahu tujuan mereka, dan mereka tidak keluar untuk menjelaskan. Sekarang, seluruh Pulau Zulong mengira Ling Xiao sudah mati. Melihat Ling Xiao saat ini, dia secara alami terkejut, berpikir bahwa dia telah melihat hantu. Kaisar Dewa Naga belum mati, bagaimana aku bisa mati? Ling Xiao berkata sambil tertawa. Sombong, sepertinya kamu benar-benar tidak mati, konyol. Karena kamu tidak mati, kamu harus hidup dengan baik. Bukankah lebih baik mencari tempat untuk bersembunyi? Dia datang untuk mati sendiri. Itu benar, kami akan membiarkan berita kematianmu menjadi kenyataan. Petik 2. Patriark Klan Jin tertawa. Dia benar-benar bahagia. Dia selalu ingin menggunakan tangan Ling Xiao. Dia mengalami depresi selama beberapa hari setelah mendengar bahwa Ling Xiao telah meninggal. Ini adalah kesempatan. Hehe, hanya mengandalkanmu. Terakhir kali di kota Kaisar, aku bahkan mengalahkan Dewa Naga sampai setengah mati. Apa kalian? Kebetulan saya mengemasnya hari ini, jadi saya tidak akan khawatir tentang itu di masa depan. Petik 2. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Orang-orang ini ingin membunuhnya, tetapi dia tidak ingin membunuh orang-orang ini. Bukan 1 atau 2 hari bagi kuil naga untuk mengepung Kekaisaran Tiran, jika bukan karena perlindungan kota para dewa, Kekaisaran Tiran akan diratakan dengan tanah. Sekarang dia memiliki kekuatan, dia secara alami ingin membalas dendam. Nak, kamu mencari kematian. Terakhir kali kamu hanya mengandalkan kekuatan patung Zulong. Kali ini, apa lagi yang bisa kamu andalkan? Patriark Klan Jin sangat marah. Ling Xiao ini benar-benar pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang dinaikkan. Pada awalnya, Ling Xiao menggunakan patung naga leluhur untuk membunuh Patriark Klan Lei sebelum dia menggantikan Lei Ying. Patriark Klan Jin juga dibersihkan dengan menyedihkan. Mereka mencoba yang terbaik untuk melupakan penghinaan hari itu. Tapi Ling Xiao ingin menyebutkannya. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bagaimana saya tidak gila? Aku akan membunuhnya. Patriark Klan Jin meraung. Seluruh tubuh berubah menjadi kilau emas seperti logam. Napas yang sangat menakutkan meletus. Setengah langkah kuasi kaisar. Ini harus diletakkan di masa lalu, dan Ling Xiao harus berbalik dan melarikan diri ketika dia melihatnya. Beberapa dari orang-orang ini benar. Tanpa patung Zulong, Ling Xiao tidak mungkin memiliki rekor seperti itu. Tapi sampai hari ini, Ling Xiao tidak lagi seperti dulu. Aku ingin kamu menjadi sarang lebah. Patriark Klan Jin meraung di ruang di sekitar tubuhnya, pedang panjang emas padat muncul. Ada ribuan dari mereka. Saat berikutnya, ribuan. Cahaya keemasan menembus Ling Xiao. Untuk menusuk Ling Xiao Sheng Sheng ke sarang lebah. Kekuatan pedang emas terlalu menakutkan. Ruang di sekitarnya tertusuk dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam beberapa saat, dia sudah berada di depan Ling Xiao. Matilah bagiku, sumpit. Melihat Jin Guang telah tiba di depan Ling Xiao, Patriark Klan Jin tertawa liar kegirangan.
Namun, senyum itu berhenti tiba-tiba di saat berikutnya. Ling Xiao melambaikan tangannya dengan lembut. Pengorbanan seperti pengorbanan Suchang.cc seperti telapak tangan Dewa Ming Utara ditampilkan lagi. The Palm of the North Hades memiliki dua kemampuan khusus. Yang satu menelan, dan yang lainnya ejeksi. Objek dapat dipantulkan, ledakan. Dengan suara keras, ribuan pedang panjang emas terbang terbalik. Tampaknya Ling Xiao hanya melambai dengan lembut. Patriark klan Jin tercengang. Dia buru-buru meledak dengan kekuatan berdarah. Seluruh tubuh berubah menjadi logam. Cobalah untuk menahan serangan seperti itu. Titik-titik, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Dia merasakan sakitnya ditikam oleh serangannya sendiri untuk pertama kalinya. Meskipun tidak mati, seluruh orang telah berubah menjadi sarang lebah. Hehe, ini seranganmu. Tidakkah menurutmu itu terlalu lemah? Ling Xiao tertawa. Ling Xiao mencibir saat berikutnya, dia tiba-tiba datang ke Patriark klan Jin dan meraih leher Patriark. Ingin membunuhku. Sayang sekali, waktu terbaik telah berlalu. Setelah berbicara, Ling Xiao meraih Patriark klan Jin dan membuangnya seperti bola bowling. Jeritan datang, dan Patriark klan Jin terbang keluar. Itu seperti bola bowling yang mengenai prajurit di belakangnya, menggambar jalan kematian yang panjangnya 1000 meter. Para pejuang di sepanjang jalan semuanya terbunuh, ada sebanyak 1000 orang. Di antara mereka bahkan termasuk pembangkit tenaga listrik yang sempurna dari alam pil dewa. Dan Kaisar setengah langkah. Bagaimana bisa, ketika semua orang melihat adegan ini, mereka bahkan lupa untuk melarikan diri, dan mereka semua tercengang. Apakah itu Ling Xiao? Itu hanya Ling Xiao. Itu bukan Kaisar Semu. Bagaimana dia bisa membersihkan Patriark klan Jin dengan begitu menyedihkan dengan satu gerakan? Ini benar-benar neraka, terlalu berlebihan. Ling Xiao membunuh Patriark klan Jin, dan mengarahkan pandangannya ke Patriark klan Lei Ying, dengan seringai. Yang berikutnya adalah kamu. Dia mengangkat kakinya ke Lei Ying, dengan niat membunuh di matanya. Berikan semuanya padaku, berikan padaku. Lei Ying ketakutan. Dia mungkin sedikit lebih kuat dari Patriark klan Jin, tetapi kekuatan keduanya pasti di antara yang pertama. Patriark klan Jin dipukuli dengan sangat buruk, bukankah dia akan lebih buruk? Kaisar Zun juga panik selama setengah langkah berikutnya. Monster macam apa yang begitu kuat? Banyak orang baru saja dibutakan. Mendengar raungan Lei Ying, dia akhirnya bereaksi. Tembak dan bunuh orang ini, kalau tidak kita semua harus mati. Jangan takut, mari bergandengan tangan. Semua orang menembak satu demi satu. Lebih dari selusin Kaisar setengah langkah, ditambah ratusan kekuatan sempurna di ranah pil dewa, mengambil tindakan bersama. Sinar cahaya berwarna-warni melesat ke arah Ling Xiao, menutupi seluruh tubuh Ling Xiao sepenuhnya. Hehe, sekelompok sampah yang tidak berguna, berani menghentikanku. Kematian pengadilan, telapak api setan. Petik 2, Ling Xiao menunjukkan seringai. Sebuah telapak tangan meledak. Telapak tangan besar, seperti penutup langit, meledakkan semua orang. Ini hanya bulldozer. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh Patriark klan Jin jauh lebih besar dari sebelumnya. Dorong secara langsung. 16,5 langkah Kaisar Kuasi dan ratusan alam pil dewa terbungkus dengan sempurna, semua terbungkus dalam api hijau. Semua serangan langsung dihancurkan. Semua orang terbang keluar. Pengorbanan sebagai 75zw.com. Pengorbanan sebagai hampir setengahnya mati. Sisanya terluka parah. Ini terlalu sombong. Hanya satu telapak tangan, meledakkan 16,5 Kaisar Kuasi menjadi luka serius, dan ratusan dari Anda di alam inti ilahi setengah mati. Sombong? Apakah ini benar-benar pria muda berusia awal 20-an? Banyak orang mengira mereka sedang bermimpi, dan tidak percaya bahwa ini adalah Ling Xiao. Jelas, dia pergi selama lebih dari 2 bulan jelas, itu hanya perjalanan ke benua Fulong. Mengapa ini menjadi begitu canggung begitu aku kembali? Saya tidak bisa membayangkannya. Banyak prajurit mundur ke samping ketakutan. Kesempurnaan alam pil divine dan 16 kaisar setengah langkah sangat menyedihkan, mereka juga akan mati ketika mereka naik. Ling Xiao mencibir dengan jijik, dan terus berjalan menuju Lei Ying. Lei Ying berbalik ketakutan dan melarikan diri. Dia sangat takut saat ini, masih ada setengah pemikiran untuk pergi ke Ling Qiao untuk bertarung. Satu-satunya hal yang dia harapkan sekarang adalah seseorang menghentikannya dari iblis ini, Dewa Kematian. Cepat,
Blokir dia untukku, Dewa Naga adalah pamanku. Kamu berani membiarkanku mati, maka kamu tidak ingin hidup. Lei Ying meraung. Ya, dia adalah kerabat darah Kaisar Dewa Naga. Bahkan jika orang-orang ini melarikan diri sekarang, mereka harus mati di masa depan. Jadi kecuali beberapa orang, mereka melarikan diri. Orang-orang yang tersisa masih melawan dengan putus asa. Saya hanya menantikan kedatangan Kaisar Semu, sehingga krisis dapat benar-benar diselesaikan. Ling Xiao membunuh banyak prajurit lagi. Menelan banyak esensi energi. Tapi dia tidak bisa membuat kekuatan garis keturunannya maju lagi. Ketika garis keturunan menara jiwa mencapai tingkat ke-8 demigod, itu hampir mandek. Dibutuhkan energi yang sangat menakutkan untuk membuat pagoda jiwa maju lagi. Ini jauh dari cukup. Mungkin itu akan cukup untuk menelan seorang kaisar semu. Ketika Ling Xiao hendak mendekati Lei Ying, tiba-tiba sebuah pedang cahaya terbang di kehampaan. Setelah memotong kekosongan, dia tiba di depan Ling Xiao dalam sekejap. Tujuannya adalah Ling Xiao. Kekuatan ini jauh lebih besar daripada kerja sama tim dari semua setengah-setengah kaisar. Ini adalah langkah Kaisar Zun. Kepala Ling Xiao tidak terlalu buruk, dan dia meledak langsung dengan telapak tangan. Demon Flame Palem meledak ke arah pemandangan yang menakutkan. Klik, Jian Guang hancur mendengar suara itu. Tapi di depan Ling Xiao, ada juga sosok tambahan. Orang ini mengenakan jubah hitam. Wajahnya pucat, dengan rambut acak-acakan, memberi orang perasaan yang sangat menakutkan, seperti orang mati yang berjalan. Namun tidak ada yang berani meremehkan keberadaannya. Jenderal Jiwa, Ling Xiao melihat sosok ini dan menemukan bahwa itu ternyata adalah seorang kenalan lama. Jenderal Jiwa dari Sekte Setan Tulang. Tapi saya tidak berharap bahwa jiwa umum telah menembus Kaisar Semu. Anda tahu, Sekte Iblis Tulang Putih asli, 108 Jenderal Iblis hanyalah basis budidaya ranah setengah Kaisar. Sekarang dia dapat menembus basis kultivasi Kaisar Semu, dia pasti memiliki petualangan. Jenderal Jiwa masih tidak menggunakan tubuhnya sendiri. Saya tidak tahu tubuh siapa yang dipinjam. Biarkan diri Anda menjadi Kaisar Semu. Jenderal Jiwa, selamatkan aku, selamatkan aku. Lei Ying sangat gembira ketika dia melihat kedatangan Jiwa Umum. Jiwa Umum adalah satu-satunya pembangkit tenaga kuasi Kaisar di Sekte Setan Tulang Putih. Yang lainnya adalah Bai Yuyu. Lei Ying tidak ragu bahwa jiwa umum pasti bisa membunuh Ling Xiao dengan mudah. Dia jelas bisa merasakan bahwa Ling Xiao belum mencapai tingkat kultivasi semi-kaisar. Jika Anda bukan Zundi, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Karena itu, dia merasa telah diselamatkan. Dia dengan bersemangat berkata, Jenderal Jiwa, orang ini adalah orang yang Dewa Naga Agung bersumpah untuk mengambilnya. Jika Anda memenangkan orang ini, Anda akan mendapatkan hadiah besar dari Dewa Naga Agung. Tahu, Jenderal Sol menyeringai, saya masih memiliki beberapa koneksi dengan putra ini, tetapi dia telah merusak rencana saya berkali-kali. Bahkan jika tidak ada perintah dari Dewa Naga Agung, aku akan membunuhnya, sama sekali tidak mungkin untuk membuatnya tetap hidup. Di usia muda, dia memiliki kekuatan seperti itu, tidak ada yang datang sebelumnya, tetapi sangat disayangkan dia tidak tahu kerendahan hati. Saya tidak tahu bagaimana tetap low profile, jadi saya berani datang ke medan perang seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membalikkan seluruh pertempuran? Ini sangat lucu. Petik 2. Suara Jenderal Sol masih sangat suram. Setiap kata seolah keluar dari mulut orang mati, penuh dengan nafas kematian. Itu terlihat seperti zombie, tidak seperti orang yang hidup. Itu benar, saatnya untuk menyelesaikanmu. Ling Xiao berdiri di sana, menatap jiwa umum, keluhannya dengan orang ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam satu atau dua kalimat. Karena kita bertemu hari ini, kita harus memutuskan hasilnya, dikurangi BXU. Hahaha, selesaikan aku, biarkan Anda merasakan alam kematian saya. Petik 2, Jenderal Sol menyeringai, dan langsung melepaskan domainnya, mencakup dalam 1 kilometer, termasuk Ling Xiao. Ling Xiao juga tidak sengaja menghindarinya. Dia telah mengalami bidang Zundi lebih dari sekali. Itulah masalahnya. Terus terang, domain hanyalah penggunaan seni bela diri yang lebih maju. Esensinya masih seni bela diri tetapi telah diwujudkan. Dengan pelepasan medan kematian, banyak hantu menakutkan muncul di kehampaan. Mereka bergegas menuju Ling Xiao, mencoba menelan jiwa Ling Xiao. Udara penuh dengan atmosfer korosif yang kuat.
Rasanya bahkan udara membusuk dan memburuk. Bidang ini masih sangat menakutkan. Begitu orang biasa tertutup, mereka tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup, maka mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Namun, Ling Xiao secara alami bukan orang biasa. Membunuh. Pada saat yang sama, pedang panjang hitam di tangan Jenderal Jiwa dipotong lagi, dan aura pedang yang tajam dan jahat menghantam Ling Xiao. Itu benar-benar membuat Ling Xiao merasa bahwa semuanya sia-sia, lebih baik mati. Tapi itu hanya sesaat. Tekad Ling Xiao terlalu kuat. Dalam beberapa saat, dia berhasil menahan erosi medan yang mengerikan ini. Melarikan diri, Ling Xiao tersenyum tipis, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia tidak hanya menghindari serangan jiwa umum, tetapi juga tiba-tiba melepaskan tinju kiamat dari belakangnya. Tinju kiamat ganda, bintang-bintang jatuh, membakar api langit. Bang! Dua pukulan meledak, dan jiwa umum yang buru-buru menangani di tengah diledakkan kembali lagi dan lagi. Serangan Ling Xiao tidak berhenti. Pukulan lain datang. Bentuk ketiga tinju kiamat, bintang-bintang meledak. Ledakan, bentuk keempat tinju kiamat, langit pecah dan bumi hancur. Kiamat semua menempatkan gaya kelima, malapetaka kiamat. Dengan 5 pukulan diledakkan, Jenderal Kuasi Kaisar Jiwa telah mundur lebih dari 10 langkah. Saya merasa ngeri, sangat kuat, bagaimana orang ini berkultivasi. Baru saja, dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh Ling Xiao dengan kekuatan Kuasi Kaisarnya. Tapi sekarang, dia sebenarnya sedikit takut. Ling Xiao tidak terpengaruh oleh pengaruh apapun di wilayahnya. Serangannya belum melemah. Ini hanyalah seorang penjahat. Darah, meledak, jiwa umum tidak berdaya, dan pada saat ini kekuatan garis keturunan meledak secara tak terduga. Garis keturunan jiwa bela diri berubah menjadi awan darah. Dia bergabung dengan Wu Hun. Itu berubah menjadi bayangan darah yang mengerikan. Dia tidak bisa melihat tubuh aslinya sama sekali, dan sudah bergabung dengan udara korosif di wilayah tersebut. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus mengetahui identitasnya terlebih dahulu. Namun dalam proses mencari tahu tubuhnya, musuh sudah terbunuh. Ini adalah efek mengerikan dari perpaduan jiwa bela diri dan kombinasi domainnya. Wus, sinar cahaya merah darah terus mengenai daerah sekitarnya. Ling Xiao terus memblokir, tapi selama dia tidak bisa menentukan posisi yang tepat dari jiwa umum, dia harus begitu pasif sepanjang waktu. Semua orang kelelahan. Pada akhirnya, dia meninggal secara tragis di lapangan. Tidak apa-apa jika kamu bertemu lawan lain, tetapi sayang kamu bertemu denganku, kamu sangat menyedihkan. Ling Xiao menggelengkan kepalanya, mata Tai Chi dibuka. Saat berikutnya, tubuh jiwa umum muncul di depan mata Ling Xiao. Ling Xiao menunjukkan seringai, dengan tombak suci di tangannya. Kemudian, keinginan mengerikan dari Dewa Perang meletus. Pada saat yang sama, itu menyelimuti Thunder dan Flame Wheel. Guntur dan api adalah musuh dari sistem gelap. Ditambah dengan pecahnya wasiat God of War. Menggunakan teknik tombak Dewa Perang. Tombak itu menembus, dan segala sesuatu di sekitarnya hancur, meledak, dan runtuh dalam guntur dan api. Tampaknya ada retakan di seluruh bidang kematian. Jenderal Jiwa ini jauh lebih lemah daripada Kaisar Naga Iblis. Kekuatannya sebanding dengan pria kulit putih tua yang dia temui di Pulau Yunwu. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik transformasi dewa, dia masih bisa menekannya. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki kekuatan garis keturunan yang telah mencapai peringkat setengah dewa ke-9. Lawannya hanyalah para dewa tingkat pertama. Meski masih ada gap, namun gap tersebut tidak sebesar yang dibayangkan. Terlebih lagi, dengan kombinasi 3 garis keturunan Ling Qiao, celahnya akan semakin menyempit. Ledakan, ditusuk dengan satu tembakan, tak terkalahkan. Apa? Sebuah teriakan datang. Jiwa umum mengungkapkan tubuhnya. Pengorbanan seperti sindingdianxu.com. Itu langsung ditembus oleh seni tombak Dewa Perang. Meskipun Kaisar Zun menderita luka-luka ini, dia tidak akan mati. Tapi itu mengejutkannya, dan sebagai hasilnya, bahkan alam kematian pun runtuh. Bagaimana bisa? Lei Ying tercengang, mata hampir terbang keluar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa akan ada hal seperti itu. Kaisar Zun terluka, dan itu langsung dibunuh oleh Ling Xiao. Bukan serangan diam-diam, bukan konspirasi. Ini adalah pembunuhan tatap muka. Apakah itu manusia? Bagaimana Ling Xiao ini bisa begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Zun bisa menghancurkannya? Membunuh.
Terlepas dari apakah mereka terkejut atau tidak, Ling Xiao mengulurkan sayap malaikat dan dengan cepat mendekati jiwa umum. Tombak di tangannya menusuk lagi, mengubah metode tombak pembunuh naga yang berkelanjutan. Teknik tombak pembunuh naga, menikam 9 pukulan berturut-turut. Daya ledaknya juga sangat luar biasa. Bagaimanapun, teknik tombak pembantai naga ini adalah keterampilan bela diri tingkat menengah setengah dewa. Bahkan jika itu adalah kaisar semu, sebagian besar pertempuran reguler menggunakan seni bela diri semi-ilahi. Hanya sejumlah kecil kaisar kuasi yang berlatih seni bela diri dengan pangkat yang luar biasa. Paling tidak, Pulau Zulong seperti ini. Jadi keunggulan Ling Xiao atas seni bela diri sangat jelas. Pada saat teknik tombak pembunuh naga selesai, Ling Xiao menggunakan teknik tombak perang dewa. Lagi, pukulan keras langsung meledakkan jiwa umum. Seluruh tubuh terfragmentasi dan sekarat. Jiwa umum yang ketakutan ini. Tidak mudah baginya untuk sampai ke titik ini. Tapi sekarang, dia terluka parah oleh Kaisar Semu setengah langkah. Melihat adegan ini, Lei Ying berbalik dan melarikan diri. Hanya bercanda, Kaisar Semu dipukuli seperti ini oleh Ling Xiao. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati. Pada akhirnya mengetahui bahwa Ling Xiao adalah penjahat seperti itu, dia tidak akan tinggal di sini untuk menyaksikan keseruannya. Sialan, jangan lari sekarang, tapi kapan kamu akan tinggal? Ling Xiao mengabaikan Lei Ying. Jeroan jenis ini bisa dibunuh kapan saja. Kaisar Semu di depannya bahkan lebih menggoda. Jika dipenggal, mungkin garis keturunan menara jiwa akan dipromosikan. Bahkan kehendak surga dapat ditingkatkan. Mati, Jenderal Jiwa, keluhan antara kamu dan aku juga harus berakhir di sini. Ling Xiao tiba di depan jiwa umum dalam sekejap. Cadangan, aku bersedia tunduk padamu. Kaisar Zun yang bermartabat mulai memohon belas kasihan pada saat ini. Dia benar-benar takut, dan benar-benar tidak mudah untuk berkultivasi ke tingkat saat ini. Wajah apa yang masih kamu pedulikan sekarang? Bahkan Kaisar Zun takut mati. Jika Anda mati, tidak ada yang tersisa, jadi lebih baik memohon belas kasihan. Ling Xiao memandang jiwa umum dengan acuh tak acuh, tanpa jejak belas kasihan di matanya. Sekali waktu, Jenderal Jiwa yang menyendiri tidak menempatkan Ling Xiao di matanya, dan bahkan jika dia tidak menerobos Kaisar Sun, dia dapat dengan mudah membunuh Ling Xiao. Sekarang, dia yang menerobos Kaisar Semu harus bisa menamparkan Ling Xiao sampai mati. Kurangi BXWX, Ko. Tapi sekarang, dia sekarat, dan hidupnya ada di tangan Ling Xiao. Ling Xiao ingin dia mati, tapi dia tidak bisa hidup. Siapa yang bisa memprediksi perubahan seperti itu di dunia? Tingkat pertumbuhan Ling Xiao terlalu cepat. Tanpa disadari, mereka telah menjadi kelompok orang teratas di Pulau Zulong. Mereka yang dulu perlu melihat ke atas sekarang bisa melihat ke atas, atau bahkan ke bawah. Seperti sekarang, dengan merendahkan memandang jiwa umum. Aku akan memberimu yang bahagia. Mati. Petik 2. Ling Xiao memegang tombak dan menusuk lagi. Tidak, kau bajingan, jika kau ingin membunuhku, maka aku akan menyeretmu ke neraka. Jiwa umum menjadi marah, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba mulai ganas, seolah-olah ada bahaya meledak kapan saja. Dia ingin memilih untuk mati bersama. Namun, Ling Xiao hanya mencibir dengan jijik. Ditusuk dengan tembakan, itu menembus jiwa-jiwa umum, sehingga dia bahkan tidak meledak. Meninggal secara tragis di tempat. Jiwa itu hilang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Kaisar Zun yang bermartabat bahkan tidak bisa meledakkan dirinya di depan Ling Xiao, bahkan dengan kematiannya. Ini terlalu berlebihan. Segera, Ling Xiao menelan esensi energi jiwa umum. Sangat disayangkan bahwa baik tingkat garis keturunan maupun kehendak surga tidak meningkat, dan tampaknya itu masih belum cukup. Dia menoleh untuk melihat Lei Ying yang mati-matian melarikan diri, menunjukkan cibiran. Bisakah kamu melarikan diri? Melarikan diri. Lei Ying berlari untuk waktu yang lama, hanya untuk berlari sendirian, dan Ling Xiao berhenti di depannya sesaat. Ini membuat Lei Ying hampir menabrak lengan Ling Xiao secara langsung. Maafkan aku, tolong maafkan aku tidak punya ancaman untukmu sekarang. Melihat bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, Lei Ying langsung berlutut di tanah. Ngeri, kamu tidak mengancamku lagi, tetapi kamu ingin membunuhku berulang kali, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Berhenti bicara omong kosong dan mati. Petik 2. Lei Ying jatuh dengan telapak tangan Ling Xiao,
Melarikan diri, melarikan diri. Pada saat ini, Patriark klan Feng dan Patriark klan Yu semuanya mati-matian melarikan diri, karena di kota Kaisar, mereka juga bergandengan tangan untuk menggertak Ling Xiao. Ingin membunuh Ling Xiao. Dengan karakter Ling Xiao, membunuh Lei Ying pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, kecepatan Ling Xiao begitu cepat, sayap malaikat terentang, dan mereka berada di belakang mereka hampir seketika, dan kemudian kedua telapak tangan keluar. Membunuh mereka berdua, seluruh proses itu bersih dan rapi, tanpa kekacauan, dan ketika dua kaisar kuasi yang tersisa bereaksi dan muncul di depan Ling Xiao pada saat yang sama, semua orang yang harus dibunuh Ling Xiao telah terbunuh. Nizang, berani membunuh begitu banyak dari kita, kamu mencari kematian. Kedua kuasi kaisar ini, satu adalah Dongfang Longshan, dan yang lainnya adalah pemimpin ke-6 dari batas selatan. Ada total 6 kaisar kuasi di batas selatan. Pemimpin ke-6 adalah yang terlemah. Namun meski begitu, dia adalah seorang kaisar semu. Dongfang Longshan, kenalan lama Ling Xiao, sekarang menjadi kaisar semu. Selain itu, dia sudah menjadi kuasi kaisar utama, sebanding dengan jenderal jiwa yang dibunuh oleh Ling Xiao sebelumnya. Pemimpin ke-6 adalah kaisar semu puncak. Sebanding dengan kekuatan Kaisar Naga Iblis, tak satu pun dari keduanya berani menjadi satu-satu dengan Ling Xiao. Sebaliknya, mereka memilih untuk bergabung. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan seluruh proses pembunuhan jiwa umum. Ling Xiao tidak melihat kaisar kuasi lainnya, kemungkinan besar kaisar kuasi yang tersisa masih di medan perang lain, atau sedang bersiap untuk menyerang batas utara. Karena itu, sangat mungkin dia benar untuk datang sendiri. Dengan cara ini, musuh tidak dapat berhasil bahkan jika itu membuat serangan suara. Membunuh. Tuan ke-6, berpakaian putih, memegang pipa, terus meledak dalam kehampaan dengan suara. Musik tak terlihat adalah senjatanya. Lawan seperti itu tidak mudah untuk dipusingkan. Dengan semangat dan kekuatan, dia terbang menuju Ling Xiao. Pada saat yang sama, Dongfang Longshan dipersenjatai dengan tombak dan juga menghantam Ling Xiao. Dua kuasi kaisar bergabung untuk menyerang Ling Xiao. Ling Xiao tidak berani mengabaikan, dan langsung meledakkan darah naga leluhur, menara jiwa, dan darah para dewa. Dengan berkah dari 3 garis keturunan dan berkah naga Yuan, 9 seni bela diri akan bergabung dan meledak. Tapi itu bukan kehendak surga, ini adalah perpaduan dari kehendak seni bela diri, sama seperti sebelumnya. Karena dia masih ingin mencoba apakah dia bisa menang tanpa kehendak surga. Dua kaisar kuasi besar sama-sama melepaskan kekuatan domain, dan dua kuantitas dan kekuatan secara bergantian diselimuti, dan Ling Xiao sepenuhnya terbungkus di dalamnya. Salah satunya adalah bidang musik. Beeswax, C*OC. Suara musik yang konstan seperti pembunuh tak terlihat, terus-menerus membunuh Ling Xiao. Salah satunya adalah alam emas. Di alam ini, pertahanan dan kekuatan serangan dari dua kaisar semu akan sangat meningkat. Menghadapi ini, Ling Xiao tersenyum tegas. Juga merilis bentuk embrio dari bidang yang sangat beracun. Prototipe alam ruang waktu. Meskipun ditujukan pada Kaisar Zun, domainnya yang belum sempurna tampaknya sedikit lemah. Terlepas dari ruang lingkup dan efeknya, itu tidak sebagus lapangan nyata. Tapi Ling Xiao sangat pintar. Bentuk embrio dari domain yang sangat beracun dilepaskan sesuka hati. Selama jejak yang sangat beracun dilepaskan, pihak lain harus mengkhawatirkannya. Prototipe alam ruang waktu tidak digunakan pada musuh, tetapi hanya pada diri sendiri. Tujuan mempersempit ruang lingkup lebih lanjut adalah untuk menyelamatkan Yuan yang sebenarnya. Dengan cara ini, ketiganya bertarung di lapangan. Bum 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 bum, raungan teror datang setelah yang lain. Ling Xiao, yang telah meledak dengan kekuatan garis keturunan 3 dan kehendak 9 seni bela diri, benar-benar menghancurkan Dongfang Longshan. Jika bukan karena bantuan dari pemimpin aliansi ke-6, saya khawatir Dongfang Longshan akan segera dikalahkan oleh Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum, sekarang dia benar-benar kuat dalam pertempuran. Dimungkinkan untuk menekan dua kaisar kuasi tanpa kehendak surga dan jiwa bela diri Tuan. Bahkan dia sendiri merasa sangat bersemangat. Teknik transformasi dewa tidak berguna, tetapi Ling Xiao menemukan bahwa bahkan jika teknik transformasi dewa tidak diaktifkan, itu masih meningkatkan dirinya sendiri. Ini mengejutkannya. Ini mungkin manfaat nyata dari teknik transformasi dewa. Pengorbanan seperti Suyingwang.net. Di masa depan,
Ini dapat membantu seniman bela diri untuk dipromosikan menjadi kaisar semu untuk meletakkan dasar yang kokoh. Itu Ling Xiao, bala bantuan itu adalah Ling Xiao. Di Paviliun Suhai, orang-orang tidak terlalu percaya pada bala bantuan. Karena hanya ada satu orang, bagaimana mungkin lawan dari tentara Dewa Naga? Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa bala bantuan yang tidak mereka duga ini dibunuh oleh kuasi kaisar bersamamu. Bertarung melawan dua kuasi kaisar lainnya, tidak kalah sedikit pun. Pada saat ini, semakin banyak orang yang mengenali identitas Ling Xiao. Orang ini adalah Hua Jiaoyu. Setelah Gunung Iblis dihancurkan, Hua Jiaoyu dan beberapa orang dari Gunung Iblis berlindung di Paviliun Suhai. Selain Hua Jiaoyu, ada Baili Fengyun dan Baili Xiaoyao di antara kerumunan, yang semuanya mengenal Ling Xiao. Ada dua kaisar kuasi di Yaoshan, dan satu jatuh selama pertempuran. Sisanya berlindung di Kuil Naga. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang bergabung dengan Suhaige, mereka semua adalah makhluk yang tidak mau berlindung pada musuh. Ada Kaisar Zun setengah langkah, dan ada juga murid inti seperti Hua Jiaoyu. Ini benar-benar Ling Xiao, ya ampun, dia tidak mati, dan kekuatan tempur ini terlalu kuat, dia menekan dua kaisar kuasi tingkat pertama. Baili Fengyun tercengang dan terkejut. Ada kejutan dalam suaranya. Anda tahu, mereka dan Ling Xiaona telah berpartisipasi dalam acara Laut Buku bersama, dan telah berpartisipasi dalam pertempuran kota suci bersama. Hari ini, mereka bahkan tidak bisa memenangkan setengah langkah kaisar semu. Tapi Ling Xiao sudah bisa menghancurkan Zundi. Ini terlalu menakutkan. Hehe, bocah ini, aku pikir dia bagus ketika dia berpartisipasi dalam acara Laut Buku, tapi aku tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Paviliun utama tertawa. Dia bisa dianggap membantu Ling Xiao pada awalnya, dan dia tidak membiarkan siapapun membawa Ling Xiao pergi. Master Paviliun besar tidak pernah berpikir bahwa dia telah membentuk ikatan yang baik seperti ini. Hari ini, Paviliun Suhai terbunuh, dan Ling Xiao dibawa untuk menyelamatkan secara tak terduga. Tuan Paviliun hebat, ini adalah kesempatan. Kami telah menahan diri selama berhari-hari. Sekarang Ling Xiao ada di sini dan menekan dua kaisar semu. Kita mungkin juga membunuh, bekerja sama dengannya, dan mengalahkan tentara Dewa Naga dengan kejam. Petik 2. Baili Xiaoyao menyarankan, tidak sedang terburu-buru. Master Paviliun besar menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Xiao tidak dalam bahaya sekarang, kita tidak harus bertindak. Karena saya khawatir tentara Dewa Naga bukan hanya 3 kaisar semu, saya khawatir masih ada orang yang bersembunyi di kegelapan. Tentu saja, jika Ling Xiao dalam bahaya, kami secara alami akan mengambil tindakan. Pengorbanan seperti 75zongwen.com. Pengorbanan seperti orang-orang datang jauh-jauh untuk membantu kita tidak bisa menjadi kura-kura. Namun, Anda harus terlebih dahulu melihat situasinya dengan jelas. Pada saat kritis, Anda dapat menyelamatkan hidup Ling Xiao. Petik 2. Baili Xiaoyao mengangguk. Memang, Ling Xiao tidak membutuhkan bantuan mereka sekarang. Apa yang ingin mereka waspadai adalah seseorang yang diam-diam menyerang Ling Xiao. Tentara Dewa Naga yang cemas sekarang. Kaisar kuasi yang bersembunyi dalam kegelapan pada akhirnya tidak akan mampu menahan amarahnya. Jika tidak, Dongfang Longshen dan penguasa ke-6 akan mati. Perbatasan utara, dekat susunan teleportasi. Ji Mingkong dan yang lainnya melihat gambar di dalam melalui teleskop. Itu adalah adegan pertempuran Ling Xiao dengan tentara Dewa Naga. Pada saat yang sama, di kejauhan medan perang, ada pemancar genggam kekaisaran Tyrant yang menyamar. Tugas mereka adalah meluncurkan kembali gambaran medan perang, sehingga Ji Mingkong dapat melakukan penyesuaian dan pesanan tepat waktu. Ini terlalu mengejutkan. Tuan kita, yang mulia, sebenarnya berada di atas angin dengan 1 dan 2 musuh, tanpa kehilangan angin. Kaisar Naga terkejut. Sebelum Ling Xiao mengalahkannya, dia sudah terkejut. Namun, pada saat ini, dia bahkan lebih terkejut. Karena kinerja Ling Xiao benar-benar terlalu berlebihan. Kaisar, apakah kita belum siap untuk mengambil tindakan? Sekarang yang mulia Kaisar berada di atas angin, selama kita mengambil tindakan, kita dapat melenyapkan tentara Dewa Naga. Temui orang-orang di Paviliun Suhai. Petik 2. Kaisar Heishui yang agung memandang Ji Mingkong dan bertanya. Tidak sedang terburu-buru. Ji Mingkong menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum pertempuran yang menentukan, musuh kemungkinan akan menyembunyikan tuannya secara rahasia, kami bertindak di depan kamera.
Bagaimanapun, ada susunan teleportasi, kita bisa bergegas ke medan perang dalam waktu singkat. Petik 2. Ledakan, ledakan, ledakan. Di medan perang, ketiga sosok itu terus bertabrakan, dengan raungan sengit satu demi satu. Tentara Dewa Naga di sekitarnya sangat menyedihkan. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Pertempuran antara tiga pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi kaisar menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Akibatnya, bumi retak, dan banyak orang jatuh ke dalam celah. Langit juga bergetar. Ini hampir seperti akhir dunia. Tentara Dewa Naga harus mengumumkan mundurnya, mundur lagi dan lagi, menjauh dari medan perang. Mengerikan, jika mereka tidak mundur, mereka mungkin akan musnah. Ledakan, Demon Flame Palem Ling Xiao tiba-tiba meledak dan menamparnya ke arah Tuan ke-6. Pada saat yang sama, tangan kanannya menggunakan seni tombak Dewa Perang untuk membunuh Dongfang Longshan. Kedua gerakan itu keluar bersamaan dengan dua raungan. Tuan ke-6 dan Dongfang Longshan terbang pada saat yang sama. Semua terluka, dan saat ini mereka telah diracuni. Meskipun bentuk embrio dari medan virulen lemah, itu bukan tanpa efek sama sekali. Dalam kehalusan, keduanya diracuni. Meskipun racun umum tidak efektif melawan kaisar, tetapi itu dapat memiliki efek menghabiskan energi mereka yang sebenarnya. Membunuh. Ling Xiao menggunakan prototipe alam ruang waktu untuk mempercepat tiba-tiba, dan dalam sekejap dia mencapai Dongfang Longshan, dan sekali lagi memecahkan serangkaian serangan yang menakutkan. Dongfang Longshan lebih lemah dari Tuan ke-6. Selain itu, Ling Xiao memiliki musuh bersamanya. Jadi saya sangat merawat dia. Teknik tombak serial dipajang, dan itu terus menghancurkan Dongfang Longshan. Dongfang Longshan mencoba yang terbaik, tetapi sulit untuk menolak. Tubuhnya hancur secara langsung, dan setengah dari tubuhnya hampir hilang. Untungnya, pemimpin ke-6 datang untuk membunuh saat ini, dan dia cukup beruntung untuk menyelamatkan nyawa Dongfang Longshan. Jika tidak, Dongfang Longshan akan menjadi jiwa mayat hidup Ling Xiao seperti jiwa umum. Tapi Ling Xiao tidak akan membiarkannya kabur. Mata penjara menatap langsung ke Tuan ke-6. Pada saat itu, tubuh Tuan ke-6 kaku, dikelilingi oleh 6 teratai darah, lapis demi lapis, sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Tentu saja, tidak mungkin untuk sepenuhnya di penjara. Tuan ke-6 adalah Kaisar Semu. Tapi kali ini cukup. Ling Xiao punya cukup waktu untuk membunuh Dongfang Longshan. Dongfang Longshan, matilah untukku. Kamu tidak akan melupakan apa yang terjadi di kota Kaisar Besar. Tidak akan melupakan saudaraku Ling Tian. Dua saudara kami memiliki dendam terhadap Anda. Anda hanya menunggu untuk dibunuh. Petik 2. Saat berbicara, serangan Ling Xiao tidak berhenti. Tombak itu menusuk lagi dan lagi, gila dan mendominasi. Dongfang Longshan mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi dia masih tertiup, napasnya menjadi lebih lemah, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Ini menyedihkan. Dia bermartabat di East Longshan. Saya pikir jika Anda menjadi Kaisar Semu, Anda bisa menghancurkan sebagian besar prajurit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang pemuda akan menekannya sekarang, dan itu sangat ditekan. Melarikan diri. Dia berbalik dengan panik dan melarikan diri. Hanya bercanda, saat ini Tuan ke-6 tidak dapat membantunya sama sekali. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Kalau tidak, ini pasti akan mati. Ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mata Ling Xiao mengandung niat membunuh, dan dia bergegas ke sekitar Dongfang Longshan dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, dia tidak pergi ke kepalanya. Orang-orang di paviliun Suhai dapat merasakan bahwa ada orang kuat di sekitar dia secara alami juga bisa. Dan begitu dia datang, dia sudah merasakannya. Dalam kegelapan, ada keberadaan menakutkan yang tidak bisa dia kalahkan sama sekali. Kurangi BXWX, *Kosi. Dia tidak percaya, Dongfang Longshan akan mati, dan pria itu masih belum keluar. Apakah Anda ingin menunggu 3 kaisar kuasi mati sebelum Anda bertindak? Serangan mengerikan itu diringkas dan Ling Xiao tiba-tiba menembak. Pada saat ini, teriakan keras datang. Nisa, jangan berhenti. Teriakan keras itu seperti guntur. Pada saat yang sama, cahaya keemasan jatuh dari langit dan menembak langsung ke kepala Ling Xiao. Sinar cahaya ini sangat kuat. Ling Xiao bisa merasakan bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Kaisar kuasi terkuat yang bisa dia tangani saat ini, saya khawatir entry ganda hampir sama.
Tapi jelas basis kultivasi penyerang jauh melebihi kuasa Kaisar Entri ganda. Dia bahkan merasakan ancaman kematian. Apalagi serangan ini sama sekali tidak bisa dihindari. Kecepatannya terlalu cepat, dan itu benar-benar menguncinya. Bahkan jika dia menggunakan escape, itu akan sia-sia. Membunuh. Ling Xiao berteriak keras dan langsung melepaskan Wuhun yang mendominasi, kehendak surga. Kumpulkan kekuatan terkuat dan gunakan seni tombak Dewa Perang. Sebuah tembakan menembus cahaya keemasan di langit. Ledakan, suara keras meledak antara langit dan bumi. Cahaya keemasan meledak berkeping-keping. Ling Xiao memblokir serangan ini, tetapi pada saat yang sama, dia juga diledakkan langsung ke tanah. 1 kilometer penuh di bawah tanah. Setetes darah menyembur dari mulutnya. Untungnya, baginya, itu hanya cedera ringan. Dengan cahaya kehidupan dan cincin kehidupan, mudah untuk pulih. Ini serangan yang menakutkan. Melihat kekuatan ini, aku khawatir itu adalah Kaisar Semu puncak kedua. Ling Xiao menghela nafas dengan emosi. Pada saat yang sama terbang keluar dari tanah. Kali ini, dia telah meledakkan semua kekuatan tempurnya. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu kecuali kekuatan limbah digunakan, tapi itu masih distabilkan oleh lawan, dan bahkan terluka. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Kehendak surga masih terlalu lemah, hanya level kecil. Itu harus ditingkatkan sedikit. Pada saat ini, sesosok muncul di kehampaan. Ini adalah seorang wanita. Pengorbanan seperti Sindingdiangsu.net. Pengorbanan seperti seorang wanita yang sangat cantik. Dibalut dengan gaun merah, sangat cantik, tetapi juga membuat orang iri. Dia berdiri dalam kehampaan, seperti bunga peoni merah darah yang mekar penuh. Benar saja, itu adalah Kaisar Semu puncak ganda. Ling Xiao mengerutkan kening. Kultivasi wanita ini adalah yang kedua setelah Saint Heaven Pavilion Lord, Begonia Chasing the Sun, dan Dragon God the Great. Lebih kuat dari siapapun di Kekaisaran Tyrant. Ini benar-benar menakutkan. Pada pangkat Kaisar Semu, kesenjangan antara setiap level sangat besar. Kesenjangan antara Wu Huang Erzong dan Wu Huang Yizong sangat jelas, dan Wu Huang Erzong tidak akan terlalu sulit untuk memenggal kepala karakter Wu Huang Yizong. Belum lagi puncak kedua Kaisar Wu. Kaisar Lei Xin, melihat wanita ini, Dongfang Longshen terkejut. Dia tidak perlu mati. Lei Xin adalah Kaisar kuasi puncak ganda. Kekuatannya benar-benar menghancurkan Ling Xiao. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Ling Xiao, bagaimanapun, itu hanya setengah langkah Kaisar kuasi, dan itu tidak sebanding dengan Kaisar kuasi puncak ganda. Lei Xin, Ling Xiao terkejut sejenak. Saya belum pernah mendengar keberadaan seperti itu sebelumnya. Sejauh yang dia tahu, di seluruh Pulau Zulong, hanya ada satu orang yang bisa mencapai basis budidaya kuasi Kaisar tingkat kedua, dan itu adalah Kaisar Dewa Naga. The Saint Heaven Pavilion Lord dan Haitang Chasing the Day adalah satu-satunya dua Kaisar kuasi rangkap 3. Kenapa Kaisar Semu puncak ganda tiba-tiba muncul? Ini bukan call Cina, Anda dapat menemukannya dengan santai. Di antara klan Guntur, apakah ada master seperti itu? Jika demikian, mengapa itu tidak muncul sebelumnya? Mungkinkah Dewa Naga Guntur memiliki identitas lain? Lei Xin melayang di langit, menatap Ling Xiao dengan acuh tak acuh. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia benar-benar terkejut, dia tidak pernah berharap Ling Xiao mencapai pencapaian yang begitu mengerikan. Ling Xiao, aku sudah sering mendengar tentangmu dari Dewa Naga. Tanpa diduga, Anda lebih baik dari yang saya kira. Saya pikir Anda adalah bakat individu, jadi mengapa tidak bergabung dengan saya? Selama Anda bekerja dengan setia, Raimon tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Petik 2. Lei Xin berkata dengan keras. Kami Narimon. Ling Xiao sedikit terkejut. Kapan pintu Guntur akan muncul? Selain itu, perasaan Lei Xin yang diangkat sama dengan utusan ilahi Zhenwu Sensu. Ini tidak disengaja, tetapi karena mereka selalu begitu. Biasakan memandang rendah makhluk hidup. Raimon. Ling Xiao tersenyum dan berkata, dengarkan apa yang kamu maksud, kamu seharusnya tidak berasal dari Pulau Zulong, dan kamu bahkan tidak dapat dihitung sebagai orang dari Fulong Sensu. Siapa kamu? Mengapa campur tangan dalam urusan Pulau Zulong saya? Juga, apa keberadaan kami Narimon? Petik 2. Lei Xin tersenyum. Dia tidak sengaja menyembunyikan identitasnya, jadi dia menyebut Leimen. Siapapun yang sedikit lebih pintar harus bisa menebaknya. Dia bukan pejuang Pulau Zulong. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku, tebakanmu memang benar, jadi sekarang,
apakah kamu bersedia tunduk pada Raimon? Lei Xin bertanya. Hahaha. Ling Xiao tiba-tiba tertawa, pergi ke Lei Men. Bahkan jika kamu berani mengancamku. Jika kamu adalah Zhou Xiongzundi, aku mungkin takut. Tapi Anda tidak lebih dari seorang kaisar kuasi puncak ganda. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Dan berani membiarkan saya tunduk. Saya memberitahu Anda, jika Anda menyerahkan Dewa Naga Guntur, saya dapat memaafkan Anda untuk tidak mati. Jika tidak, jika Anda adalah anggota Gerbang Guntur, Anda harus mati. Petik 2. Arogan. Wajah cantik Lei Xin langsung menjadi muram, dan pembunuhan nakal pun terjadi. Suara itu menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Ling Xiao, jangan mengabaikan baik dan buruk. Saya pikir Anda memiliki bakat yang baik, dan Anda enggan untuk membunuh Anda. Saya ingin memberi Anda masa depan. Saya tidak berharap Anda hidup dan mati. Dalam hal ini, saya akan mengirim Anda ke jalan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Lei Xin mengangkat tangannya, dan ada 2 belati lagi di tangannya. Ini adalah senjatanya, dan itu adalah prajurit roh kuasi kaisar. Membunuh. Lei Xin memarahi dan mengeluarkan 2 bunga pedang dengan kedua tangan. Energi pedang yang menakutkan langsung merobek kekosongan dan menebas ke arah langit, seperti 2 ular berbisa yang ganas. Pukulan ini bahkan lebih menakutkan daripada cahaya keemasan sebelumnya. Kuat dan sombong. Transformasi Tuhan. Ling Xiao tidak ragu untuk menggunakan teknik transformasi dewa secara langsung. Ketiga garis keturunan dipromosikan menjadi dewa. Pada saat yang sama, ia menjadi naga leluhur dan membunuhnya. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatan apapun. Telah mencapai wabah penuh. Dia harus melakukan ini karena musuh terlalu kuat. Shenlong 9 pembunuhan pertama. Naga leluhur berubah menjadi bayangan, bergerak ribuan meter dalam sekejap, dikombinasikan dengan kehendak surga, dikombinasikan dengan darah 3 dewa, dan meledak dengan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Ledakan, bayangan naga bertabrakan dengan 2 pedang Qi. Langit terguncang tiba-tiba, dunia sedang bergemuruh, banyak orang bahkan tidak bisa diam. Dalam kehampaan, suara Long Yin berlanjut. Cahaya pedang emas hancur mendengar suara itu. Pada saat yang sama, bayangan panjang itu juga terbang keluar. Ling Xiao mundur beberapa ratus meter, tetapi Lei Xin juga mundur 2 atau 3 langkah. Dalam konfrontasi ini, Ling Xiao masih sepenuhnya dirugikan. Tapi dia tidak terluka, dan juga memukul mundur lawan. Ini tidak mungkin. Adegan ini mengubah ekspresi Dongfang Longshen dan Tuan ke-6. Saya tidak percaya semua yang saya lihat dengan mata saya. Ini luar biasa. Ling Xiao begitu mendominasi sehingga dia mampu menghadapi Lei Xin. Ini luar biasa. Lei Xin adalah kaisar kuasi puncak ganda. Bahkan jika Ling Xiao ditekan, tapi tidak ada cedera, ini konyol. Bukankah ini berarti Ling Xiao bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat melawan mereka? Jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, bukankah mereka akan mati? Berhasil. Ling Xiao tersenyum, meskipun ditekan, dia bisa merasakan bahwa dia mampu melawan lawan. Transformasi ilahi benar-benar menakjubkan. Dapat membuat tingkat garis keturunannya sangat meningkat. Level garis keturunan lawan tampaknya masih berada di level pertama para dewa. Meskipun basis kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, tingkat garis keturunannya sudah lebih rendah darinya. Dengan cara ini, dia secara alami bisa bertarung satu sama lain. Dia sangat beruntung bahwa dia telah memperoleh keterampilan magis seperti transformasi dewa, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Dalam buku Paviliun Laut, orang-orang tidak bisa menahan napas. Turunkan BXWX, Ko. Awalnya, setelah Lei Xin muncul, mereka semua harus mengambil tindakan. Tapi melihat adegan ini, mereka tercengang. Ling Xiao terlalu tangguh. Ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Hei, Hua Jiaoyu, bukankah aku sedang bermimpi? Baili Feng Yun bertanya. Tentu saja tidak, Ling Xiao sudah jauh di depan kita. Hua Jiaoyu tersenyum. Pahit. Baili Xiaoyao juga menghela nafas dan berkata, dia bukan orang yang setingkat dengan kita. Sejak pertama kali saya bertemu dengannya, saya adalah jam tangan yang terkenal. Jalan masa depannya hanya akan melangkah lebih jauh, dan kekuatannya akan semakin menakutkan. Petik 2. Master Paviliun Besar juga berkata dengan emosi, putra ini sudah berada di puncak Pulau Zulong. Bahkan orang-orang Haitang Casing Desun mungkin tidak dapat membunuhnya. Sulit membayangkan betapa menakutkannya dia di masa depan.
Petik 2. Di perbatasan utara, Jimingkong dan yang lainnya juga tercengang. Terutama Kaisar Naga Iblis, seluruh orang benar-benar tercengang, sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Yang lain juga merasa malu. Mereka berpikir bahwa Ling Xiao paling-paling bisa menjadi Kaisar Kuasi Puncak, yang sudah sangat menantang langit. Tetapi ketika Ling Xiao bersaing dengan Kaisar Kuasi Puncak ganda itu, mereka baru menyadarinya. Saya masih meremehkan Ling Xiao. Dengan kata lain, kekuatan tempur Ling Xiao saat ini telah mencapai yang tertinggi dari Kekaisaran Tuan, dan itu adalah kekuatan tempur pertama yang sebenarnya. Putra, Feng Qi sangat bersemangat. Ini anaknya sendiri. Ling Xiao sangat bersemangat untuk mencapai apa yang telah dia capai hari ini. Hahaha, muridku yang baik. Sue Linglong sama bersemangatnya. Menarik, saya tidak menyangka bahwa Pulau Zulong kecil akan memiliki kejeniusan seperti itu di langit. Itu lebih layak untuk dibunuh. Pedang Dewa Petir, hancurkan dunia. Petik 2. Lei Xin meraung, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Dia ditolak oleh Ling Xiao, Kaisar Kuasi Puncak ganda yang bermartabat, ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Selain itu, orang ini adalah musuh, jika bakat mengerikan seperti itu tidak membunuh sekarang, maka saya khawatir itu tidak akan terbunuh sama sekali di masa depan. Dalam kehampaan, seluruh pribadi Lei Xin berubah menjadi cahaya guntur. Membentuk pedang besar guntur, kemudian menembak Ling Xiao. Ini adalah pukulan keras dari Kaisar Kuasi Puncak ganda, benar-benar menghancurkan bumi, tak tertandingi. Setidaknya di Pulau Zulong, di mana hanya Kaisar Semu Triple Entry yang bisa lahir. Betapa menakutkannya pukulan Kaisar Semu Puncak ganda. Bisa dibayangkan, Dongfang Longshan dan aliansi ke-6 sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke kejauhan. Di bawah pukulan ini, bahkan jika mereka berdua bergabung, itu benar-benar tak terbendung. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Jadi bisakah Ling Xiao bisa menghentikannya? Pastinya harus mati. Tuan Pavilion, tidak bisa menunggu lagi, Ling Xiao dalam bahaya. Hua Jiaoyu buru-buru berteriak, ya, 3 Pavilion, mari kita tunggu lebih lama lagi. Setelah Ling Xiao dikalahkan, kita akan kehilangan kesempatan terbaik kita untuk melawan. Baili Xiaoyao juga berkata, Master Pavilion mengangguk dan berkata, baik, kamu tunggu saja, aku akan membantunya. Dalam situasi ini, berbahaya bagimu untuk keluar. Tetapi pada saat ini, situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Ling Xiao meraung keras. 6 sosok tiba-tiba muncul di depannya. Rubah iblis berekor 9, sage bela diri primordial, ratu semut primordial, dewa 100 mata, naga hitam yang hancur, dewa lautan. Keenam sosok itu mengeluarkan serangan terkuat mereka pada saat bersamaan. Kemudian menyatu menjadi satu. Diledakkan ke arah serangan Lei Xin. Pavilion utama tercengang. Masing-masing dari 6 sosok ini memiliki kekuatan bertarung seorang kaisar kuasi puncak. Seharusnya mungkin untuk bergabung untuk melawan serangan ini. Dia tidak terburu-buru, tapi diam-diam menonton. Ledakan, raungan yang menakutkan terdengar. Keenam sosok itu semuanya terbang dalam kekuatan kekerasan. Tapi serangan Lei Xin juga pecah. Berkeping-keping. Kali ini, tak satu pun dari mereka mundur. Karena tidak ada tabrakan frontal. Pengorbanan sebagai sindingdianxu.com. 6 sosok di atas kepala Zulong menjadi sangat lemah. Garis keturunan para dewa menderita kerusakan besar. Tapi Lei Xin tidak baik-baik saja di sana. Pukulan gabungan dari 6 kaisar kuasi teratas juga membuatnya tampak suram. Menyerang untuk kedua kalinya, masih gagal membunuh Ling Xiao. Belum lagi membunuh, bahkan Ling Xiao tidak menyakitinya. Anak yang mengerikan, sangat menakutkan, kamu tidak akan mati setelah menerima pukulanku, kekuatan garis keturunanmu benar-benar mengerikan. Tapi bagaimanapun juga, Anda hanyalah seorang kaisar setengah-setengah. Tidak ada alam, tidak ada darah para dewa. Apa yang kamu perjuangkan denganku? Saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir beberapa serangan. Petik 2. Wajah Lei Xin tidak terlalu tampan, meskipun dia berkata begitu, dia tidak bisa menahan Ling Xiao, dan dialah yang malu. Level garis keturunan tidak mencapai para dewa, dan itu pasti akan memakan banyak setelah casting. Sama seperti darah para dewa, itu tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat setelah terluka. Tapi darah para dewa berbeda. Bahkan jika terluka, selama pemiliknya tidak mati, dia masih bisa pulih dengan cepat. Ling Xiao tersenyum.
Dia benar-benar tidak memiliki darah para dewa. Tapi dia memiliki keajaiban mengubah dewa. Mengubah para dewa dapat meningkatkan level garis keturunannya menjadi dewa dalam waktu 10 menit. Ini hanya 1 menit sekarang. Cukup. Namun, dia tidak berbicara, rahasianya, terlalu malas untuk memberitahu orang lain. Terutama musuh. Dalam satu gerakan, bunuh kamu. bxwx.co. Lei Xin mencibir dan melakukan gerakan yang sama lagi. Dia adalah kaisar kuasi puncak ganda yang bermartabat. Dia memegang prajurit roh kuasi kaisar di tangannya. Sebenarnya, dia tidak bisa membunuh Ling Xiao untuk waktu yang lama. Sungguh memalukan untuk mengatakannya. Ledakan. Sekali lagi, pedang guntur yang menakutkan menebas ke arah Ling Xiao, tidak memberi Ling Xiao cara untuk bertahan hidup. Menurutnya, Ling Xiao baru saja menahan serangan itu dan sudah menghabiskan semua kekuatan darahnya. Kemudian dia tidak bisa menghentikan serangannya sama sekali, jadi dia akan mati. Aku memang bukan lawanmu, tetapi kamu ingin membunuhku, dan kamu masih sedikit lembut. Ling Xiao meraung, dan sebuah pagoda langsung terbang keluar. Menara jiwa, semangat menara senjata, semangat seni bela diri, pada awalnya adalah harta karun. Banyak artefak dibiarkan di dalamnya. Meskipun Ling Xiao tidak pernah menggunakannya sebagai harta, tetapi benda ini, sebagai jiwa bela diri, memang dapat digunakan dengan cara ini. Dan kekuatannya belum tentu lebih buruk dari darah para dewa. Bagaimanapun, garis keturunan para dewa sekarang hanya berada di tingkat ketujuh dewa, bahkan jika mereka mencapai tingkat dewa, mereka hanya berada di tingkat ketujuh dewa, 8 tingkat. Kekuatannya harus lebih besar. Terlebih lagi, pagoda jiwa bukanlah jiwa bela diri semi-ilahi biasa, itu adalah jiwa bela diri dengan atribut suci. Ledakan, menara jiwa bertabrakan dengan pedang raksasa guntur. Kemudian cahaya itu langsung meredup dan terbang kembali ke atas kepala Ling Xiao. Namun, pedang guntur lawan juga hancur dalam sekejap. Tidak hanya itu, kali ini kekuatan serangan balik benar-benar mengguncang Lei Xin sebanyak 7 atau 8 langkah. Ling Xiao tidak mundur. Jelas, kekuatan serangan jiwa bela diri menara jiwa senjata lebih menakutkan. Kebencian, Lei Xin sangat marah. Jika dia bersemangat sebelumnya, dia bersemangat karena dia bertemu dengan seorang jenius yang luar biasa. Tapi sekarang, dia benar-benar marah. Itu sangat menyedihkan sehingga seorang bajingan kecil. Membuatnya sangat malu sehingga dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Ini hanya tak tertahankan. Kerja yang baik, Ling Xiao langsung terbunuh kali ini. Shenlong 9 pembunuhan kedua. Garis keturunan naga leluhur sekarang adalah level tertinggi di antara 3 garis keturunannya. Setengah dewa tingkat 9, mempromosikan produk ajaib adalah tingkat ke-9 dari produk ajaib. Dapat dibayangkan bahwa itu sangat kuat. Ledakan, kedua sosok itu bertabrakan. Setiap kali Ling Xiao harus mundur lebih jauh. Masih ditekan oleh pihak lain. Di langit, ada raungan konstan. Energi kekerasan melesat dengan liar, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak hancur. Orang-orang takut melihat. Para penonton semakin jauh dan semakin jauh, tidak ada yang berani mendekat, dan tidak ada yang ingin terlibat dalam pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik ini. Dalam sekejap mata, keduanya bermain melawan puluhan gerakan. Ling Xiao selalu jatuh tertiup angin. Tapi itu tak terkalahkan. Ini terlalu mengganggu Lei Xin. Sialan, aku tidak berharap untuk berurusan denganmu seorang kaisar kuasi setengah langkah kecil. Aku bahkan harus meledakkan kekuatan darah, itu benar-benar memalukan. Lei Xin meraung di dalam hatinya. Dia belum meledakkan kekuatan garis keturunan sejak pertempuran. Karena menurut saya itu tidak perlu. Tapi sekarang, dia harus keluar. Dia merasa sangat jelas selama pertempuran. Dia semakin lemah dan lemah. Tapi Ling Xiao secara bertahap semakin kuat. Ini adalah sinyal yang sangat buruk. Dia harus mengambil keputusan cepat. Roh Lei Xin adalah naga biru yang bersinar dengan guntur dan kilat. Jiwa bela diri semacam ini sangat langka. Kekuatannya juga sangat besar. Garis keturunan tingkat 2 ilahi. Ling Xiao terkejut sejenak. Lei Xin ini sebenarnya memiliki garis keturunan tingkat kedua dari peringkat ilahi. Benar saja, bakatnya lebih tinggi daripada kebanyakan kaisar semu di Pulau Zulong. Pengorbanan like bxwx.co. Pengorbanan like. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Apakah itu juga Zhenwu Senzu? Jika demikian, itu akan menarik. Pergi ke neraka, naga guntur mengaum.
Lei Xin meledak dengan kekuatan darah. Kekuatannya dianggap benar-benar meledak. Dia berubah menjadi naga guntur besar dan meraung secara terbuka. Raungan berubah menjadi guntur, diringkas menjadi pemandangan yang sangat terang. Berintegrasi dengan prajurit spiritual di tangan. Ini tidak mudah diprovokasi, apakah Anda ingin Zhao Wutian membantu? Ling Xiao mengerutkan kening, dia bisa merasakan betapa mengerikan pukulan lawannya. Namun, Zhao Wutian tetap tinggal di Menara Zulong. Jika Zhao Wutian hendak menyerang, kekuatan Lei Xin bukanlah apa-apa. Jika kamu memblokirnya, aku khawatir kamu akan terluka parah. Ling Xiao menyaksikan serangan itu mendekat, dan hendak membiarkan Zhao Wutian mengambilnya. Tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. Adik kecil, aku akan membantumu. Itu adalah Master Pavilion Suhai yang bergegas. Kultivasi orang tua itu selalu misterius. Semua orang tahu bahwa dia adalah kaisar kuasi ganda, tetapi tingkat kultivasi spesifiknya tidak diketahui. Ketika dia menembak hari ini, Ling Xiao hanya tahu bahwa basis kultivasi orang ini ternyata adalah kaisar semu puncak ganda. Ada juga prajurit roh kuasi kaisar di tangannya. Dibandingkan dengan kekuatan tempur Lei Xin, ledakan, keduanya saling memukul, dan itu benar-benar terbagi rata, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Lei Xin sangat marah. Hal lama ini tidak bisa dibodohi sebelumnya, tapi keluar sekarang. Sungguh tulus membuat masalah. Terima kasih senior. Ling Xiao mengepalkan tinjunya. Apa yang harus saya akui adalah bahwa kekuatannya saat ini masih memiliki kesulitan besar dalam berurusan dengan kaisar. Semu puncak ganda yang telah meledak dengan kekuatan garis keturunan. Dengan bantuan Master Pavilion Suhai, dia dibebaskan. Mengurangi. Di sisi utara, melihat pemandangan ini, Ji Mingkong dengan tegas memerintahkan, Bintang Surgawi, Saint Phoenix Surgawi, dan Sue Linglong, kalian bertiga akan memimpin sebagian dari yang kuat untuk pergi ke sana untuk membantu Yang Mulia Tuan untuk menyelesaikan pertempuran. Selebihnya, tetap berpegang pada itu. Kami juga tidak aman di sini, jadi kami tidak bisa terburu-buru ke terlalu banyak orang. Petik 2. Ji Mingkong sangat tenang dan mengirim 3 kaisar semu, dan itu hampir selesai. Dari 4 kuasi kaisar tentara Dewa Naga, 1 diseret oleh penguasa pavilion Laut Buku. 2 terluka parah, 1 terbunuh. Ini telah gagal untuk saat ini. Ketiga orang ini secara alami akan dapat dengan cepat membubarkan serangan tentara Dewa Naga. Dalam susunan teleportasi, ratusan sosok muncul pada saat yang bersamaan. Memulai perang salib melawan tentara Dewa Naga. Meskipun tidak banyak orang, mereka semua adalah tuan. Secara alami tak terkalahkan, dipimpin oleh 3 kaisar semu, tentara Dewa Naga tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ekspresi Dongfang Longshen dan Tuan ke-6 berubah secara drastis. Pada saat ini, mereka telah terluka parah, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lawan dari orang-orang ini. Terlebih lagi, Ling Xiao menatap mereka. Mundur, mundur, melihat tidak ada harapan untuk kemenangan, jika terus berlanjut hanya akan menambah pengorbanan. Karena itu, mereka dengan tegas mengeluarkan perintah untuk mundur. Namun, pada saat ini, orang-orang Pavilion Suhai juga terbunuh. Baik Master Pavilion kedua dan Master Pavilion ketiga adalah Kaisar Kuasi pertama. Memimpin puluhan ribu orang keluar. Tim ganda tentara Dewa Naga sebelum dan sesudah. Orang-orang ini semua adalah api yang menyesakkan. Saya dikepung di Pavilion Suhai selama puluhan hari sebelumnya. Saya tidak bisa berlatih atau beristirahat setiap hari. Hanya bisa bosan dengan tantangan. Sekarang mereka melawan. Lari, lari untuk hidupmu. Masalah, tentara Dewa Naga berada dalam kekacauan dalam sekejap, mereka berpikir bahwa mengikuti Lei Xin, mereka bisa menjadi tak terkalahkan. Siapa sangka Lei Xin dicegat. Kaisar kuasi lainnya juga dipertaruhkan. Apa yang bisa mereka lakukan? Perang prajurit sering melihat kekuatan tempur terkuat. Jumlah orang tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi kaisar dapat merekam film besar sampai mati dengan satu tamparan, yang hampir seperti menginjak-injak sekelompok semut sampai mati. Jika Anda tidak melarikan diri saat ini, itu adalah kematian. Terlepas dari ranah pil roh atau ranah pil dewa. Bahkan Kaisar Zun setengah langkah berlari untuk hidupnya. Tetapi Kekaisaran Tairen dan pasukan koalisi Suhaige tidak akan melepaskan orang-orang ini, terutama Kaisar setengah-setengah itu. Sebaliknya, beberapa orang lemah mengabaikan mereka dan melarikan diri dengan panik. Setengah langkah, Kaisar Zun dihancurkan oleh Kaisar,
dan mereka semua terbunuh. Ini hanyalah pertumpahan darah sepihak, dan tentara Dewa Naga hampir tidak memiliki perlawanan. Ini jelas kesalahan Dewa Naga Agung. Dia mungkin berpikir bahwa mengirim Lei Xin dan 3 kaisar semu untuk menyerang paviliun Suhai sudah cukup. Tapi saya tidak menyangka bahwa perbatasan utara akan mengirim bala bantuan. Akhirnya menyebabkan mayat tentara Dewa Naga di seluruh lapangan. Yang kuat pada dasarnya sudah mati. Mereka yang melarikan diri adalah yang lemah yang tidak mengancam. Semua orang tidak tertarik untuk membunuh, semua orang tahu bahwa yang lemah hanyut bersama kerumunan, dan tidak perlu membunuh mereka semua. Di medan perang, hanya ada 2 pertempuran tersisa saat ini, salah satunya adalah ketika Ling Xiao dan Master Paviliun Besar bergabung untuk menekan Lei Xin. Ling Xiao masih ingin mempertahankan Kaisar Semu ini. Itu sebabnya saya bergabung dengan Master Paviliun Besar. Pada saat ini, Lei Xin diserang oleh 2 orang yang berbahaya. Dalam pertempuran lain, Kaisar Semu mengepung Tuan ke-6 dan Dong Fang Longshan. Keduanya sudah terluka parah. Sekarang ditemui 5 kuasi kaisar bersama-sama dikepung. Situasi mereka bahkan lebih berbahaya. Pada saat tertentu, Dong Fang Longshan, yang sudah terluka parah, ditampar kepalanya oleh Feng Qi. Meninggal secara tragis di tempat. Feng Qi bisa dianggap menjengkelkan bagi putranya. Tuan ke-6 ketakutan melihat situasi ini. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya, dan 1 orang bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan dari orang-orang ini. Selamatkan aku, Kaisar Lei Xin, selamatkan aku. Tuan ke-6 berteriak dengan panik. Namun, saat ini, Lei Xin sendiri adalah seorang bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, di mana saatnya untuk membantu pemimpin ke-6. Ini terlihat buruk. Lei Xin tiba-tiba mengeluarkan harta karun dan membuangnya. Ling Xiao dan Great Pavilion Lord meledak. Penyelundup, kamu ternyata musuh gerbang guntur. Kamu sudah selesai. Aku akan melepaskanmu hari ini, dan aku akan menghitung akunnya di masa depan. Lei Xin berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Ling Xiao tidak mengejar. Kekuatannya sendiri tidak sebagus Lei Xin. Tidak ada gunanya mengejar ketinggalan. Zhao Wutian adalah senjata rahasia, dia tidak ingin menggunakannya dengan santai. Karena saya tidak tahu senjata rahasia apa yang dimiliki musuh, lebih baik menyembunyikannya. Master Paviliun Besar tidak akan mengejarnya. Paviliun Suhai sekarang bahaya telah berlalu. Tapi ini hanya sementara. Mereka harus mempertimbangkan balas dendam kuil naga selanjutnya.